Oke guys, siang ini kita bikin cerita-cerita hiburan, sedikit nasihat. Kalau ada manfaatnya silakan guys di subscribe, kalau enggak ya udah, kita hanya berbuat sesuatu yang ingin selalu mungkin ada buat manfaat buat kalian dimanapun berada. Ini guys, yang ini semoga Anda diberikan kesehatan, kalian semuanya dimanapun berada, ditambahkan rezekinya yang mudah dan gampang, dan bisa mendorong orang tuanya diberikannya untuk amal yang baik. Kalau orang tuanya udah meninggal, diberikannya pahala yang derajatnya yang lebih tinggi, agar senantiasa diampuni segala dosa-dosanya. Juga kalian yang menonton ini semoga mendapatkan rezeki yang mudah. Oke guys, kita tak lepas dari manusia dah. Namanya manusia guys, tak luput dari noda dan dosa. Cuman mau suka dan duka, senang atau susah, kita jalani hidup bersama. Kalau orang muslim, ukhuwah, kuatkan Islamnya berjamaah, secara jamaah, secara membela satu daging sakit, harus merasakan sakit semuanya. Itu di ajaran kita muslim. Karena itu guys, kita kalau pengen sesuatu bertambah nikmat-nikmat, akan ditambahkan nikmat yang lebih besar oleh yang maha kuasa, yaitu sering sedekah. Anda ingin mendapatkan yang lebih mudah rezeki, sedekahlah. Artinya tahapan dengan 4 definisinya 4. Satu yaitu syukur, banyak bersyukur. Kalau kita udah banyak bersyukur, berarti seluruh anggota jiwa kita itu khusus untuk nikmat-nikmat yang diberikan yang maha kuasa kepada kita untuk disyukuri. Nah, satu syarat jalan mensyukuri nikmat itu akan bertambahnya rezeki, yaitu terutama sedekah. Karena tidak ada satu hari malaikat pernah berkata, malaikat dua antara langit dan bumi. Mereka berkata, munfikon khalapa wa munsikan talapa. Dia menjerit dan mengundang dan berdoa kepada Allah. Siapa saja yang mereka mensedekahkan hartanya demi untuk membahu sesama yang membutuhkan, terutama saat ini Palestina. Kita rasa solidaritas sebagai manusia, harus punya rasa tanggung jawab, karena mereka satu iman dan satu akidah. Untuk kita wajib membelanya. Dengan ini, munfikon khalapa, orang yang sedekahkan harta untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan di jalan Allah, maka kata malaikat itu, gantikanlah yang lebih mudah dan gampang. Jadi perbanyaklah sedekah. Betul atau betul? Kalau betul, silahkan subscribe. Nah, selain itu, orang yang mengekarnya pelit, bakhil bin koret. Nah, ini yang koret ini, malaikat menjerit juga. Maka rusaklah orang yang pelit itu. Maka hidupnya akan selalu dirundung duka dan nestapa atas dasar kebakhilan dan pelitnya.
Itu betul atau betul? Silahkan, kalau belum yang like ya like, yang enggak ya udah. Nah, keduanya itu yaitu tafakur. Kalian dimanapun berada, keluar melihat bumi, langit, di antara jagat raya ini ribuan manusia, bahkan jutaan. Di antara Batak dan Sifat, mengkaji dan meneliti, memahami arti tafakur itu. Apa yang sebenarnya terjadi. Kadang manusia sering suka membunuh, suka menggelontarkan darah-darah yang tiada berdosa, suka berbuat jahil dan kejahatan zolim. Coba lihat di santai dunia ini, jagat maya raya, seluruh dunia, kita keluar merenungkan tentang kekuasaannya. Allah ciptakan manusia semacam, ada yang baik, indah, kasih sayang, kebahagiaan di dalam keluarga. Itu juga anugerah dari Allah. Berpikir, bertafakur. Ada kata tafakur 1 jam itu sama dengan ibadah 1 tahun. Itu ada hadis. Maka tafakur ini, setelah tafakur apa lagi? Kita lanjutkannya banyak kalau kita cerita-cerita masalah keagamaan atau tentang nasihat-nasihat petuah agama, tentang kebaikan banyak. Setelah tafakur apa kita jalankan lagi? Ya, kita melihat langit, bintang di atas berbagai macam. Kita melihat bumi, hamparan lautan manusia, berbagai macam dan sifat dari tek-tek bangek. Nyamuk Allah ciptakan, cacing Allah ciptakan, masih hidup, diberikan kehidupannya. Di langit Allah ciptakan berbagai macam luar angkasa, makhluk-makhluk lain. Itu ada karena kekuasaan Allah. Kita keluar dari rumah langsung melihat langit. Setelah itu ketiganya kita duduk termekur, tersungkur, sujud. Betapa kecil kita di dunia ini, tak ada artinya. Kalau kita hidup mengingat di antara orang-orang penuh keserakahan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkaraan seperti Israel, mau membunuh pembawaannya, mau memerangi pembawaannya, panas, ingin selalu menindas kepada orang-orang yang lemah. Kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa akan kecil. Kalau semacam itu Allah tidak akan berkehendak kalau mereka ingin membasmi kaum muslimin. Semua dimanapun berada, semacam ini secara keji orang-orang Yahudi selalu membencinya, menindasnya, ingin selalu menjadikannya budak-budak mereka dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Ini adalah kita duduk termekur, berenung, bersujud dan bersimpu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betapa Allah ciptakan semacam itu ada hikmah. Kalau toh merdeka semua, Palestina, Israel, apa yang mereka perebutkan dan apa mereka yang akan damaikan. Salah satu tidak akan pernah ada neraka di antara mereka. Pasti surga semuanya. Karena itu udah jalurnya Allah yang mengatur tatanan kehidupan manusia. Cuman bagi yang berakal satu, selalu berpikirlah kepada jalan kebaikan. Karena Tuhan Allah kita akan membalasnya kebaikan itu surga. Tetapi hinalah orang-orang yang terhina. Karena di dalam sifatnya rakus, kesombongan, ketamaan, menindas orang,
maka balasannya neraka tempatnya baginya. Kalau mereka semuanya benar, pasti penghuni surga semuanya. Takkan ada hawa nafsu. Karena Allah itu sudah mengatur semuanya. Kita berpikir ke depan, termekur, tersungkur, sujud kepada Allah. Betapa kecil kita di hadapan yang Maha Kuasa. Gak ada artinya. Betul atau betul? Silahkan subscribe. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, kalau kita mau memikirkan, bertafakur satu saat atau 1 jam di luar, kita berpikir setelah tafakur, duduk termekur, merenungi, bersujud dan bersimpuh kepada Allah. Betapa kecil, tidak ada apa-apanya kita di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Telah digoncangkan bumi ini, dihancurkan bumi ini. Lebih dahsyatnya dihancurkan oleh Allah daripada dihancurkan oleh Zionis itu. Kita jalan memilih mana yang baik dan mana yang salah. Akal lah yang akan menjadikan manusia bahagia di akhirat. Tapi kalau akalnya jelek, dalam berpikirnya suka menindas, nerakalah baginya. Tapi toh semua neraka dan surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagi orang-orang beramal soleh surga, dan berbuat keji kejahatan neraka itu sudah ada bagian jalannya. Cuma kemuliaan manusia satu saja, yaitu akal. Pergunakan akalnya untuk selalu memilih yang baik-baik itu. Dan keempat, kita jalani menjadi manusia kembali kepada fitrahnya, pada kesucian diri, sering-sering mensucikan diri untuk menjadi manusia yang terbaik agar terhindar dari penindasan, pembunuhan orang-orang yang zalim kepada kita. Mensucikan diri kita menjadi manusia yang hamba Allah, benar-benar ikhlas untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu kesempurnaan manusia, itu yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Suci berarti fitrah kepada jalannya manusia, menerima dengan ikhlas qada dan qadarnya Allah. Rezeki diterima atau tidaknya oleh Allah. Kita menjadi seorang youtuber diberikan oleh Allah, gampang dan mudah, itu memang sudah ketentuan Allah. Tapi semuanya ada cobaan dan deritanya dan perjuangannya itu. Sabar kepada orang-orang yang semacam saya. Kita mengingatkan kepada teman-teman semua yang belum mendapatkan puncak kebahagiaan, bersabar, hanya Allah. Bersabar itu ditilai oleh Allah, akan dilipat gandakan kalau benar-benar orang yang sabar. Tapi bukan hanya sabar terus sabar, tapi kita manusia wajib usahanya, yang nilai dan memberikannya hanya Allah yang Maha Kuasa. Wajib usahanya dan yang memberi nilai hanya Allah yang Maha Kuasa. Sabar akan membuahkan, tidak akan lupa dengan hasil kerjanya. Ya, betul atau betul, silahkan. Kalau betul, ini hanya nasihat, silahkan. Ada manfaatnya ambil, kalau tidak ya gak apa-apa. Kita cuman hanya berusaha. Terima kasih. Selamat siang guys, terima kasih. Oke.